Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat berjumpa kembali dalam persekutuan doa Rabu hari ini. Tentunya saya selalu berharap agar Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan juga bersukacita karena Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu buah lagu, Tiap Langkahku. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang selalu membimbing setiap langkah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati
untuk bersekutu denganmu dan menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menyucikan setiap hati pikiran kami. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Kami memohon bimbingan-Mu agar kami senantiasa berada dekat dengan Engkau. Pimpinlah jalannya ibadah kami ini, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Sebentar kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Sebelumnya kita mari menyanyikan satu buah lagu kembali. Mampirlah, dengar doaku. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita memulai menaikkan doa-doa syafaat kita. Mula-mula kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Berdoa untuk diri kita pribadi.
Kemudian kita berdoa juga untuk keluarga, sanak saudara kita yang mungkin saat ini sedang berbeban. Marilah kita sebut namanya dalam doa kita. Yang berikutnya, kita berdoa untuk orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Mereka mungkin sedang mengalami kesulitan. Kita doakan mereka, kita juga mengulurkan tangan kita supaya mereka dapat merasakan hangatnya kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Yang berikutnya kita berdoa juga untuk gereja kita GKI Agape. Kita berdoa untuk jemaat agar tetap setia melayani Tuhan dan juga senantiasa berharap bersandar hanya pada Tuhan saja. Berdoa juga untuk para hamba Tuhan agar tetap diberikan sukacita di dalam menyampaikan kabar baik dimanapun berada. Kita doakan juga para majelis atau aktivis supaya mereka dapat menjalani tugas-tugasnya dengan baik, melayani Tuhan dan penuh kesungguhan hati demi kemajuan dari gereja kita serta melayani setiap jemaat dengan baik. Mari kita berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saat ini bangsa Indonesia masih berjuang untuk menangani kasus COVID-19. Kita doakan para petugas Satgas yang berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa juga untuk pendistribusian dari vaksin COVID-19
Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemerintah dan juga para petugas sehingga vaksin tersebut dapat segera dimanfaatkan pada setiap orang. Kita berdoa juga untuk pemimpin bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang memimpin sehingga dapat bersatu padu di dalam mengatur pemerintahan dengan baik. Kita juga berdoa agar mereka diberikan kekuatan, kesabaran, dan hikmat bijaksana agar terus dapat bekerja dengan baik meskipun terdapat banyak gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan negara kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah seruan doa-doa syafaat kami. Jadilah kiranya kehendak-Mu, dan kami yakin Engkau mendengar dan akan mengabulkan doa kami ini sesuai dengan waktu-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Antoni Chandra. Namun kita juga merindukan firman Tuhan sebagaimana seperti rusa yang selalu rindu akan sungainya. Kita angkat pujian lagu tersebut untuk mengantarkan kita dalam mendengar firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, berkati pembacaan perenungan firman-Mu malam hari ini. Biarlah ini boleh menjadi satu kesegaran yang baru buat kami. Mengingat akan panggilan kami sebagai murid-murid Tuhan, yang dimana Tuhan mau untuk kami hidup menyatakan kasih Tuhan, menyatakan jalan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Pimpin dan sertai, dan kami memohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca dari Yohanes 14, ayat pertama sampai ke 7. Demikian bunyinya Yohanes 14, ayat pertama sampai ke 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Selamat malam saudara. Tema renungan saya hari ini berbicara tentang Akulah Jalan. Ya, ayat ini merupakan ayat yang sangat terkenal sekali. Dan mungkin pernah atau mungkin juga sering kali dijadikan ayat untuk menjadi dasar sebuah kebaktian kebangunan rohani. Saya jadi ingat ketika dulu masih remaja melayani di pos Taman Pulau Gebang. Saya ingat waktu itu kami pengurus remaja mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau biasa juga penyegaran rohani, ya. Dan berlandaskan ayat ini. Yang menariknya waktu itu ketika mendekorasi, kami malah salah ayatnya, yaitu Yohanes 4 ayat 16. Nanti saudara bisa cek sendiri ya. Yohanes 4 ayat 16. Ya. Itu intermezzo sedikit dari saya, tapi saya ingin mengatakan bahwa ayat ini sering kita dengar. Ayat ini mungkin juga kita tahu, ya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, ya. Yang dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi saya ingin mengatakan, ketika kita sudah tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dalam hidup kita, bagaimana implikasinya terhadap hidup kita? Apakah kita terus-menerus hidup di dalam mengikuti jalan Tuhan, atau kita justru memilih untuk akhirnya tidak mengikutinya? Apakah kita tetap berjuang untuk hidup di dalam ketaatan, atau kita malah memilih untuk mengabaikannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ayat ini ada dalam kerangka bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya. Pesan-pesan terakhir ketika dia mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Memang dia menjelaskan tentang rumah Bapa, lalu kemudian dia juga menjelaskan bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan nanti para murid dan juga orang percaya. Ketika Yesus harus naik ke surga dan Roh Kudus itu kemudian menjadi pendamping, penghibur, penolong bagi kehidupan para murid. Saudara yang terkasih, perpisahan dengan Yesus memang membawa sebuah kegelisahan di dalam hati para murid.
Dan akhirnya di awal itu Tuhan mengatakan janganlah gelisah hatimu. Ya, itu menjadi sebuah kata-kata yang menghibur, menguatkan, menolong supaya para murid itu tidak gelisah. Dan ketika mereka menjalani kehidupan, ketika mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu, dan mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Yesus yang setia, mereka mampu untuk menjadi, kalau dalam istilah saya adalah, atau mungkin saudara juga sering kali dengar, penunjuk-penunjuk jalan. Apa maksudnya penunjuk jalan? Dia bukan jalan itu, ya, tetapi dia adalah seperti pelang. Kalau kita pergi, kita naik tol, atau kita ke daerah yang mungkin kita tidak tahu, bersyukur hari ini ada Google Maps, ada Waze yang menolong kita, ya. Tetapi di dalam fitur-fitur itu ada penunjuk jalan yang kasih tahu, ini arah tujuanmu, beloknya ke sini, muternya ke sebelah sana, lalu kemudian kamu masih harus terus lurus berjalan berapa ratus atau berapa kilometer. Saudara yang terkasih, kita harus menyadari kita bukanlah jalan itu, ya. Tapi yang menjadi jalan itu, atau jalan itu ya hanyalah Yesus. Kenapa? Karena dia tahu. Karena memang dia adalah Allah, dan dia turun ke dunia. Dan dia tahu bagaimana cara kita untuk kita menuju kepada Bapa. Yaitu bukan dengan jalan yang lain, tetapi hanya Yesus sendiri. Dan mungkin kita akan mengatakan, ya aku udah tahu itu, aku udah sering kali mendengar. Ya betul. Tapi bagaimana kebenaran itu meresap di dalam kehidupan kita, sehingga itu menolong kita untuk hidup di dalam kerendahan hati dan menyadari bahwa kita bukanlah jalan. Atau dalam istilahnya, kita bukanlah juru selamat untuk orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita, mereka membutuhkan Yesus. Ya. Tapi bagaimana Yesus itu diberitakan? Melalui kita. Kitalah penunjuk jalan itu. Ada sebuah cerita yang menarik, dikatakan begini. Di Malaysia itu selama Perang Dunia Kedua, ada seorang petani yang sangat simpatik dengan perjuangan seorang tawanan perang, dan karena si tawanan perang ini berusaha untuk melarikan diri, petani itu menolong tawanan perang ini. Ya. Dan si petani ini menunjukkan jalannya, bagaimana dia harus menyusuri pantai, lalu kemudian melalui pantai itu si tawanan perang ini bisa meloloskan diri. Nah, ketika mereka berjalan bersama menuju pantai, mereka terhalang oleh hutan rimba yang sangat lebat sekali, yang tidak mungkin ditembus. Taunya dari mana? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada juga jalan setapak yang terlihat, yang menjadi bekas, maksudnya biasa orang lewat sana. Tapi kita tahu si petani itu adalah orang asli sana, dan kemudian dia mengenal hutan rimba tersebut, dan dia tahu juga bagaimana arah untuk menuju ke pantai. Si tawanan perang itu lalu kemudian, karena dia udah merasa lelah, berjalan cukup lama, dia mulai ragu. Dan kemudian dia bertanya kepada si petani itu, apakah engkau yakin ini jalannya? Kamu serius? Ini jalannya? Lihat, ini tidak ada jalan. Tapi kemudian si petani itu kemudian mengatakan, tidak ada jalan memang. Tapi akulah jalan itu. Akulah yang tahu daerah ini. Dan aku pasti akan menunjukkan arah yang benar kepada kamu. Saudara, bukankah kata-kata itu menyerupai apa yang tadi kita baca tadi? Yang diucapkan oleh Yesus, bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia tahu caranya. Dia tahu arahnya kemana. Dia tahu bagaimana supaya kita bisa menuju kepada Bapa. Bukan dengan cara lain, tapi hanya melalui Dia. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Kita sudah merenungkan bersama-sama di dalam perenungan rangkaian Paskah. Dan kita diingatkan kembali untuk kita hidup di dalam saling mengasihi. Kenapa, saudara? Karena kita harus menjadi penunjuk-penunjuk jalan yang bukan hanya sekedar berdiri, tapi kemudian
arahnya tidak jelas. Saudara pernah pasti ketemu pelang jalan yang ketutupan pohon, ya, atau kemudian warnanya itu tidak jelas sehingga sulit sekali untuk kelihatan dari jauh. Betapa menjengkelkannya pelang tersebut ketika kita lagi membutuhkan arah untuk kita di dalam perjalanan, tapi itu tidak jelas arahnya kemana. Beloknya juga tidak jelas, atau mungkin pelangnya udah miring dan seterusnya. Nggak enak, saudara. Nah, mungkin pada saat kita melihat pelang tersebut nanti, pada saat saudara berkendara atau apa, kita diingatkan, iya, kita bukan jalan itu, tapi kita hanyalah penunjuk jalan yang mengarahkan kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana menuju kepada Yesus. Ya, bagaimana nantinya di dalam hidup ini kita merasakan damai sejahtera dari Yesus, yaitu hanya dengan percaya kepada Dia. Dan kita harus menunjukkan itu, supaya orang lain bisa melihat, dan supaya orang lain hidupnya bisa berubah. Ingatlah, kita bukan juru selamat itu, tapi Tuhanlah yang juru selamat. Kita hanyalah penunjuk jalan. Hiduplah menjadi seorang penunjuk jalan yang mengarahkan arah yang benar kepada Yesus. Dan tidak mungkin penunjuk jalan itu mengatakan kepada dirinya, "Hei, akulah jalan itu." Enggak, kita hanya pelang itu. Ya. Biarlah hal ini menolong kita dan mengingatkan kita kembali di malam ini bahwa panggilan kita sebagai seseorang yang percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, biar kita yang percaya, kita menunjukkan itu dalam kehidupan kita. Dari cara kasih kita, cara berbicara kita, cara kita berbisnis, cara kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, dan cara kita mengakui kelemahan, kegagalan kita, dan mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan. Kita akui, karena kita tahu di dalam Yesus ada anugerah yang selalu Dia sediakan buat kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah di penghujung acara ibadah kita. Marilah kita kembali menyanyikan "Mengikut Yesus Keputusanku". Biarlah lagu ini dapat mengukuhkan kita sebagai keputusan yang kita telah pilih. Kita pilih Yesus. Mari kita nyanyikan lagu itu. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.